Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurwan Handaro kelas 12 ADRB. Di sini saya akan menyimpulkan, menganalisis dan refleksi diri dari materi 1. Moderasi beragama, 2. Iman dan ihsan, 3. Etos kerja, 4. Pewaris, 5. Peran organisasi di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu moderasi beragama. Nah, di sini kesimpulan dari materi ini yaitu mengajarkan pentingnya sikap toleransi, menghormati perbedaan. Analisisnya yaitu masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi sangat penting untuk menghindari konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Moderasi beragama diperlukan untuk membangun keharmonisan dan mengedepankan sikap saling menghargai di tengah perbedaan. Dan refleksi diri menurut saya di sini dalam konteks pribadi, moderasi beragama bisa diterapkan dengan cara yang lebih terbuka terhadap pandangan orang lain yang berbeda agama atau keyakinan. Saya bisa mulai belajar lebih dalam tentang ajaran beragama serta memahami nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama lain seperti perdamaian dan keadilan. Dengan bersikap moderat, saya bisa menjadi agen perdamaian di lingkungan saya dan menghindari sikap fanatisme. Untuk yang kedua yaitu iman dan ihsan. Kesimpulan dari materi ini yaitu iman menekankan pentingnya keyakinan dalam agama, contohnya kepercayaan seseorang kepada Tuhan, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar. Sedangkan ihsan yaitu penerapannya dalam tindakan yang baik dan penuh kesadaran. Analisisnya yaitu iman dan ihsan, dua konsep yang saling melengkapi dalam kehidupan beragama. Iman tanpa ihsan hanya sekedar ritual, dan ihsan tanpa iman bisa kehilangan arah dan tujuan ilahi. Refleksi diri menurut saya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya menyadari bahwa iman harus terus dipupuk dan diperkuat agar tidak hanya menjadi keyakinan di dalam hati. Ihsan mengajarkan saya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini mendorongkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus memperbaiki diri. Untuk yang ketiga yaitu etos kerja. Kesimpulannya, etos kerja adalah sikap, nilai, dan keyakinan seorang terhadap pekerjaan yang dilakukan, mencakup tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan dedikasi. Analisisnya, etos kerja mempengaruhi kinerja individu maupun kelompok. Seorang mempunyai etos kerja yang kuat mampu menyelesaikan tugasnya dengan tanpa waktu. Etos kerja karyawan dapat menjadi salah satu faktor penentuan keberhasilan suatu perusahaan. Refleksi diri menurut saya perlu menilai bagaimana sikap dan perilaku saya terhadap pekerjaan selama ini. Apakah saya sudah disiplin, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada hasil yang terbaik. Dengan merefleksikan hal ini, saya dapat menemukan area yang perlu ditingkatkan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri demi kinerja yang lebih baik di kemudian hari.
Untuk yang keempat yaitu mawaris. Kesimpulannya, mawaris adalah mengatur tentang pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama. Analisisnya yaitu di dalam mawaris ada beberapa komponen, di antaranya adalah ashabah atau keluarga yang memiliki lebih dalam waris, dawil farud atau kelompok yang memiliki hak tetap, serta pihak yang tidak berhak mendapat warisan seperti pembunuh pewaris. Refleksi diri, menurut saya memahami hukum waris memberi kita wawasan tentang pentingnya keadilan dalam distribusi harta dan bagaimana Islam menekankan tanggung jawab terhadap keluarga setelah seseorang wafat. Untuk yang kelima yaitu peran organisasi di Indonesia. Kesimpulannya, peran organisasi di Indonesia sangat penting dalam pembangunan masyarakat dan negara, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Organisasi juga membantu dalam memfasilitasi pembangunan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Analisisnya yaitu organisasi di Indonesia mencakup berbagai bentuk seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi bisnis. Setiap organisasi memiliki peran strategi dalam menyuarakan kepentingan kelompoknya, mengaruhi kebijakan publik. Refleks diri, menurut saya dari pemahaman tentang peran organisasi di Indonesia, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam organisasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari kesimpulan, analisis, dan refleksi diri dari materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.